Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya dan cek playlist di channelnya. Kalian bakalan nemuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan video-video sebelumnya yang pernah gue upload. Di sana udah tersusun rapi ya, session 4, 5, 6. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan sedikit terkejut. Tidak disangka gurunya pernah berpartisipasi dalam pengumpulan pil. Kemudian Xiaoyan bertanya, apa hubungannya dari membiarkan orang menaklukkan api surgawi dengan pengumpulan pil? Mendengar itu semua, King Lan lalu berkata, selama seseorang memasuki 10 besar dalam pengumpulan pil, dia akan diberikan hak untuk mencoba menaklukkan 3.000 api membara. Oleh karena itu, jika kamu percaya diri, kamu bisa pergi dan berpartisipasi di dalam pengumpulan pil kali ini. Jadi bagaimanakah dengan informasiku? Sudah layak menjadi jaminan? Ucap dari King Lan. Xiaoyan lalu tertawa dan berkata, ya tentu saja, sudah cukup. Ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Jadi kapan kita akan pergi? Ucap dari King Lan. Izinkan aku menyelesaikan masalah menara pemurnian Ki Langit berkobar di Akademi Dalam terlebih dahulu. Ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Penetua Su lalu berkata, meskipun kamu berhasil mendapatkan bantuan Xiaoyan, kemungkinan dia tidak akan bisa membuat klanmu kembali ke kursi tetua dengan kemampuan alkemisnya. Ucap dari Penetua Su. Aku tahu, namun bakat seperti itu jarang sekali terlihat. Bahkan di Menara Pil sekalipun. Oleh karena itu aku percaya kepadanya. Ucap dari King Lan. Tatapan Penetua Su beralih kepada Xiaoyan. Lalu dia berkata, kamu harus lebih berhati-hati saat bertindak. Pengumpulan pil itu adalah pertemuan paling penting di dunia alkemis. Meskipun kemampuan alkemismu saat ini sudah hebat, tetapi untuk masuk 10 besar bukanlah hal yang mudah. Mendengar itu semua, Xiaoyan lalu mengangguk. Baiklah, sudah cukup larut. Kamu harus segera beristirahat. Aku sudah mengatur tempat tidurmu. Kembalilah besok untuk mendiskusikan masalah pengisian api Fallen Heart Flame di Menara Ki Langit Api Berkobar. Ucap dari Penetua Su. Xiaoyan dan King Lan pun pergi beristirahat ke kamarnya masing-masing. Setelah berada di kamar, Xiaoyan terpikir kata-kata yang diucapkan oleh Penetua Su. Lalu dia berkata, sepertinya aku akan membutuhkan taktik pertahanan saat ini. Setelah itu dia duduk bersila di tempat tidur dan menjentikan jarinya. Sebuah cahaya muncul dari cincin di jarinya. Sayap tulang berwarna batu giok muncul di depannya. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan gulungan emas yang mengkilap. Gulungan itu berisi tentang penyempurnaan sayap terbang 9 burung langit. Xiaoyan pun mempelajari gulungan itu. Namun ada hal yang membuat Xiaoyan kesulitan, yaitu syarat untuk menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit. Ia diharuskan untuk menghilangkan aura binatang ajaib yang tersisa di dalam sayap itu. Jika aku tidak bisa menghilangkan aura sisa dari binatang ajaib dari sayap ini, bagaimana aku bisa bertarung melawan Hall of Soul? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun membuat segel di tangannya dan kemudian menutup matanya. Kekuatan spiritual yang kuat perlahan keluar dari tubuhnya. Dan akhirnya kekuatan spiritual itu berkumpul dan mengelilingi sayap tulang tersebut. Buam! Suara ledakan terdengar di dalam pikiran Xiaoyan saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan sayap tulang batu giok. Dunia di depannya tiba-tiba berubah. Xiaoyan berada di dunia yang gelap dan hampa dari kehidupan apapun. Apakah ini di dalam sayap tulang di mana sisa auranya? Ucap dari Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan melihat sekeliling, kegelapan di sekitarnya sedikit berubah. Udara abu-abu perlahan menyebar. Saat aliran udara berwarna abu-abu berkumpul, sepasang mata merah tiba-tiba terbentuk.
Xiaoyan samar-samar mencium bau darah. "Apa itu?" ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar raungan binatang menggema. Aliran udara berwarna abu-abu melonjak dari arah Xiaoyan. Segera Xiaoyan membentuk pertahanan spiritual di sekelilingnya. Aliran udara berwarna abu-abu itu berubah menjadi tubuh binatang ajaib yang besar. Kemudian binatang itu dengan cepat berlari menabrak penghalang spiritual Xiaoyan. Bang, bang, bu, bu. Ucap dari Xiaoyan. Penghalang spiritual Xiaoyan pun hancur. Dengan cepat Xiaoyan membentuk penghalang baru. Binatang ajaib itu segera mengumpulkan kekuatannya dan kembali untuk menabrak penghalang spiritual Xiaoyan. Bu, bu, buang, bang, bang. Ucap dari Xiaoyan. Dia tidak menyangka sisa aura ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Xiaoyan lalu menatap tajam pada sosok binatang ajaib yang akan segera menyerangnya kembali. Dengan cepat Xiaoyan membentuk segel di tangannya. Cih, api tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh spiritualnya menyerang binatang ajaib itu. Terdengar raungan keras, tubuh binatang ajaib terbakar sebelum akhirnya perlahan-lahan menghilang dan kembali menjadi aliran udara berwarna abu-abu. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya dan api hati jatuh muncul membakar aliran udara berwarna abu-abu itu. Aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok sepenuhnya berubah menjadi cairan spiritual yang menghampiri Xiaoyan. Tubuh spiritualnya saat ini menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Bagian paling merepotkan dari pembuatan sayap terbang 9 burung langit telah berhasil ia lewati. Xiaoyan hanya perlu mengikuti langkah-langkah selanjutnya saja. Xiaoyan lalu menutupkan matanya. Mata Xiaoyan ditutup rapat kemudian perlahan terbuka di dalam sebuah ruangan. Setelah penyempurnaan sebelumnya, sayap tulang tampak lebih jernih. Terlebih lagi aura ganas yang terkandung menjadi jauh lebih redup. Xiaoyan menjentikan jarinya dan api hijau giok pun muncul di depannya. Setelah mengendalikan suhu api hijau giok, Xiaoyan melemparkan sayap tulang ke dalam api hijau giok tersebut. Shung, terdengar suara ketika sayap tulang dimasukkan ke dalam api. Terlihat sisa energi berwarna abu-abu yang sulit dideskripsikan menguap hingga akhirnya menghilang. Pemandangan suhu tinggi ini berlangsung selama sekitar 1 jam. Tampaknya aura di dalam sayap tulang telah sepenuhnya dikeluarkan. Xiaoyan mempertahankan suhu nyala api hingga berlangsung selama 2 jam. Setelah 2 jam akhirnya sayap tulang giok menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tetesan cairan berwarna hijau batu giok kental keluar dari permukaan tulang. Seiring berjalannya waktu, ukuran sayap tulang giok semakin mengecil. Cairan giok di bawahnya pun jauh lebih banyak. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Sepertinya itu penetua Suqian atau yang lainnya. Xiaoyan pun memberitahu penetua Su agar tidak mengganggunya untuk beberapa saat. Setelah memberitahu penetua Su, dia menemukan bahwa sayap tulang giok seluruhnya telah berubah menjadi cairan batu giok yang kental. Xiaoyan mengayunkan lengannya. Lebih dari 10 tulang berwarna perak muncul. Tulang itu berasal dari binatang ajaib tersebut. Kemudian dia melemparkan tulang itu ke dalam api. Perlahan-lahan tulang itu berubah menjadi bubuk perak masuk ke dalam cairan batu giok. Cairan berwarna batu giok kini warnanya sedikit berubah. Xiaoyan pun menurunkan suhu apinya. Prosesnya berlanjut selama hampir 2 hari 2 malam. Cairan berwarna giok itu mengental seolah-olah akan mengeras. Lalu Xiaoyan mengeluarkan kekuatan spiritualnya memasuki cairan berwarna giok. Cairan giok itu pun tiba-tiba bergetar dan tiba-tiba berubah menjadi sepasang sayap tulang. Setelah terlihat sayap tulang tersebut, Xiaoyan lalu menggigit jarinya dan darah pun keluar. Darah itu pun diteteskan ke sayap tulang tersebut. Sayap tulang dengan cepat menyerapnya. Tidak lama sayap tulang itu pun berubah menjadi sinar cahaya yang menembak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan merasakan sakit di bahunya setelah sayap itu memasuki tubuhnya. Dengan segera sepasang sayap ungu pucat keluar dari bahunya. Xiaoyan pun menyimpan sayap itu.
Dia lalu menghela nafas setelah mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Dia perlahan berjalan ke pintu kamar dan membukanya. Krek. Tiba-tiba suara wanita terdengar. Akhirnya kamu keluar juga. Wanita itu ternyata dokter peri kecil. Xiaoyan lalu tersenyum sambil berjalan ke halaman dan duduk di samping dokter peri kecil. Lalu dia berkata, "Apakah kamu sudah biasa dengan akademi dalam?" Ucap dari Xiaoyan kepada dokter peri kecil. "Iya, aku tidak pernah merasakan suasana seperti ini. Ini benar-benar sangat menyenangkan," ucap dari dokter peri kecil. "Bagaimana kabar tubuh racun yang menyedihkan baru-baru ini?" tanya dari Xiaoyan. "Tidak masalah, menurutku bisa bertahan selama 1 tahun lagi. Saat waktunya tiba, jika aku tidak dapat mengendalikan sepenuhnya, tubuh racun yang menyedihkan ini mungkin akan benar-benar meletus," ucap dari dokter peri kecil. Mendengar ini Xiaoyan lalu berkata, 1 tahun lagi ya. Tenang, air liur transformasi tubuh bodhisattva sudah ada di tanganku. Yang aku butuhkan hanyalah mendapatkan inti monster terakhir. Setelah itu kamu tidak perlu khawatir lagi melukai orang-orang di sampingmu secara tidak sengaja, ucap dari Xiaoyan. Mendengar hal itu lalu dokter peri kecil berkata, "Aku mempercayaimu," ucap dari dokter peri kecil. "Oh ya, penetua pertama Sukian bilang agar kamu menemuinya di ruangan pertemuan jika sudah keluar. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah tentang menara pemurnian Ki Langit berkobar," ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan segera pergi ke sana. Ayo kita pergi bersama-sama." Mereka berdua pun tiba di ruangan pertemuan. Sukian sudah menunggunya di sana. Dia pun berkata, "Hehehe, kami sudah menunggumu selama 2 hari. Maaf, ada urusan mendadak yang harus diselesaikan," ucap dari Xiaoyan. Dia pun lalu mencarikan tempat duduk untuk dokter peri kecil. Setelah itu dia lalu berkata, "Penetua pertama, kapan aku harus mengisi kembali api hati di menara api pemurnian langit berkobar?" ucap dari Xiaoyan. "Tidak perlu terburu-buru," ucap penetua Su. "Pengisian ulang api Fallen Heart Flame biasanya hanya memungkinkan menara pemurnian api langit berkobar bertahan selama 2 hingga 3 tahun saja. Sementara itu kamu akan pergi ke daratan tengah yang jauh nanti. Pada saat itu kamu tidak akan bisa datang untuk mengisi ulang api Fallen Heart Flame. Oleh karena itu kita harus menemukan metode jangka panjang kali ini," ucap dari penetua Su. "Metode seperti apa yang penetua pertama pikirkan?" tanya Xiaoyan. "Memang ada satu metode, tapi ini akan membebanimu," ucap dari penetua Su sambil menjentikan jarinya. Benda berbentuk aneh yang dibuat oleh kaca muncul di atas meja. Lalu penetua Su kembali berkata, "Benda ini dibuat oleh penjaga aula dari Akademi Dalam. Dia menyebutnya pot pengumpulan api. Jika memasukkan seutas benang esensi api hati jatuh yang asli ke dalamnya, itu akan dapat menghasilkan Fallen Heart Flame tanpa henti selama seseorang berulang kali menuangkan doki ke dalamnya. Namun, membelah seutas benang esensi api Fallen Heart Flame akan menyebabkan kerugian besar untukmu. Kemungkinan kamu perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu," ucap dari penetua Su. "Api Fallen Heart Flame awalnya memang dimiliki oleh Akademi Dalam. Aku pasti tidak akan menolak masalah sekecil itu," ucap dari Xiaoyan. "Hehehe, benda itu adalah sesuatu yang bisa didapatkan oleh siapa saja. Akademi Dalam hanya menyegalnya selama bertahun-tahun karena tidak ada yang bisa menaklukkannya," ucap dari penetua Su sambil tertawa. Penetua Su lalu memberikan pot pengumpulan api kepada Xiaoyan dan berkata, "Simpanlah dulu." Xiaoyan lalu menyimpan pot pengumpulan api ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu penetua Su menoleh ke arah dokter peri kecil lalu dia berkata, "Bawalah temanmu berjalan-jalan di Akademi Jianan. Beritahu aku jika ada yang kamu butuhkan." Selama menyelesaikan diskusi, suasana di dalam ruangan pertemuan menjadi jauh lebih santai. Tawa dan obrolan berlanjut selama sekitar setengah jam.
Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba didorong terbuka dengan cepat. Xiaoli lalu masuk. Semua orang di aula terkejut saat melihat ekspresi Xiaoli. Penetua Su bertanya, "Apa yang terjadi?" Tanya dari Penetua Su kepada Xiaoli. "Menurut informasi yang aku peroleh, lembah api iblis tampaknya memilih cukup banyak aktivitas baru-baru ini. Tampaknya Han Feng telah mengundang hantu setan tanah lama keluar," ucap dari Xiaoli. "Hah? Aku benar-benar meremehkan Han Feng saat ini," ucap dari Xiaoyan. Penetua Su lalu berkata, "Bahkan jika Han Feng tidak memberitahunya, cepat atau lambat setan tanah lama akan mengetahuinya. Setelah 3 sesepuh besar dari lembah api iblis mati di tanganmu, dia pasti sangat marah saat ini," ucap dari Penetua Su. Salah satu penetua akademi dalam berkata, "Penetua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Hantu setan tanah lama kemungkinan akan melampiaskan kemarahannya pada akademi Jianan kali ini." Penetua Su lalu mengangguk, lalu dia berkata, dia pikir bahwa dia bisa menghancurkan akademi dalam karena kepala sekolah tidak ada. Mulai sekarang akademi Jianan akan memasuki metode siaga. Xiaoli, kirim lebih banyak mata-mata untuk memantau lembah api iblis. Laporkan setiap gerakan yang mereka lakukan. Xiaoli lalu mengangguk. Tatapan Penetua Su beralih kepada Xiaoyan dan dokter peri kecil. Lalu dia berkata, "Kalian berdua harus tetap berada di akademi dalam. Kami akan mengatasi situasi ini." Xiaoyan lalu mengangguk setelah mendengar hal tersebut. Setelah diskusi hari itu pun berakhir, perlahan akademi dalam ditinggalkan. Selain itu, mereka juga membatasi kedatangan dan kepergian para siswa. Peningkatan pertahanan juga dilakukan di wilayah sekitar akademi. Unit pertahanan penegak hukum akademi mulai membuat garis pertahanan menyeluruh di wilayah sekitarnya. Sementara dunia luar gempar, Xiaoyan dan yang lainnya tetap berada di dalam akademi dalam. Masalah mengisi ulang api Fallen Heartland di menara pemurnian Kilangit berkobar ditunda saat ini. Saat ini musuh besar berada tepat di depan mereka. Mempertahankan kondisi puncak adalah yang paling penting saat ini. Xiaoyan bersama dokter peri kecil dan Zian duduk di kursi tinggi. Sambil melihat kompetisi yang diadakan oleh para siswa, Xiaoyan diundang untuk mengamati dan menilai pertandingan ini. Xiaoyan tersenyum saat menyaksikan pertempuran yang sengit di arena. Sesaat kemudian dia perlahan berdiri setelah seseorang siswa menang. Namun sebelum dia bisa mengumumkan pemenangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera menatap tajam ke arah timur. Aura besar yang sangat kuat tiba-tiba muncul di sana. Dokter peri kecil juga merasakan aura besar tersebut. Lalu dia berkata, "Mereka telah datang sepertinya." Tiba-tiba suara bergema di langit. "Hei, bocah-bocah akademi Jianan, apa sepertinya ini sambutan kalian kepada leluhur? Apakah ini yang diajarkan oleh Mang Tianqi kepada kalian?" Ucap dari sosok tersebut. Mendengar itu, Xiaoyan berkata, "Akhirnya mereka tiba." Setelah teriakan terdengar, banyak sosok manusia terlihat di langit. Melihat ini penetua pertama, Penetua Su berkata, "Hantu setan tanah lama," ucap dari Penetua Su. Melihat ini, mata Xiaoyan perlahan menyapu kelompok yang terdiri dari 20 sosok manusia yang berada di langit. Tatapannya berhenti pada 2 orang tepat di tengah kelompok. Salah satunya adalah Han Feng. Di sampingnya seseorang lelaki tua berambut darah yang menggunakan jubah kuning tengkorak. Wajah laki-laki tua itu kurus. Sekilas dia seperti tengkorak. Penetua Su lalu menatap laki-laki tua berambut darah itu dan berkata, "Setelah bertahun-tahun tidak melihatmu, tidak diduga kekuatanmu meningkat sebanyak ini," ucap dari Penetua Su. "Kamu adalah Penetua Sukian, bukan?" ucap dari orang itu. "Tidak diduga kamu telah maju ke kelas Dozong. Akhirnya kita bertemu. Kamu masih seseorang penetua di puncak kelas Dohuang saat itu. Sepertinya kamu tahu alasanku datang ke sini. Serahkan bocah bernama Xiaoyan itu. Dia telah membunuh 3 tetua agung dari lembah api iblisku," ucap dari hantu setan tanah lama tersebut. "Hantu setan tanah lama, ada alasan Xiaoyan membunuh 3 tetuamu. 3 tetua itu melancarkan serangan fatal kepadanya. Haruskah dia membiarkan mereka membunuhnya?" ucap dari Penetua Su.
Aku tidak peduli dengan semua ini. Yang aku tahu adalah Xiaoyan telah membunuh 3 tetua dari lembah api iblisku. Aku tidak ingin membuang waktu. Cepat panggil Mang Tianci untuk berdiskusi denganku, ucap dari hantu setan tanah lama tersebut. Hantu setan tanah lama, apakah kamu tidak takut orang lain menertawakanmu? Apakah kamu masih berani memimpin kekuatan besar seperti itu jika kepala sekolah ada di akademi dalam? Ucap dari Penetu Asu. Penetu Asu, kamu seharusnya tidak berpikir kalau aku takut pada Mang Tianci. Selain itu, bahkan jika aku takut kepadanya, kamu tidak berhak mengatakan kata-kata seperti itu di depanku. Aku akan menghancurkan tempat ini jika kamu tidak menyerahkan Xiaoyan, ucap dari hantu setan tanah lama. Tawa tiba-tiba terdengar dari bawah. Aku terkejut. Seorang ahli ternyata mengingat namaku. Ya, tawa itu berasal dari Xiaoyan. Sayap api hijau giok terbentang di belakang Xiaoyan. Dia segera mengepakkan sayapnya dan bergegas ke langit, berhenti di samping Penetu Asu. Dokter peri kecil dan Jian lalu mengikutinya. Kamu Xiaoyan, ucap dari hantu setan tanah lama itu. Sebelum Xiaoyan menjawab, tiba-tiba Han Feng memotong dan berkata, "Hei, tetua, hantu setan lama, dia adalah Xiaoyan. 3 tetua mati di tangannya. Air liur transformasi tubuh bodhisattva juga telah berada di tangannya." Hantu setan lama mengangguk dan berkata, apakah kamu akan ikut denganku atau haruskah aku memotong anggota badanmu dan membawanya pergi? Ucap dari hantu setan lama. Hantu setan lama, jangan arogan seperti itu. Ini adalah akademi dalam, bukan lembah api iblis. Aku akan bertindak jika kamu berani menyerang akademi dalam, ucap dari Penetu Asu. Kamu memang layak menjadi penetua pertama dari akademi dalam. Tapi apakah kamu pikir kamu adalah Mang Tianci? Jika kamu benar-benar ingin ikut campur, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Siapapun yang membantunya akan menjadi musuh lembah api iblisku, ucap dari hantu setan tanah lama tersebut. Aku pikir alasanmu adalah untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba 5 jari hantu setan tanah bergerak dan 5 doki tajam melesat dari tangannya mengarah kepada Xiaoyan. Syung 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 syung. Sebelum serangan itu sampai dengan cepat, dokter peri kecil lalu menangkis serangan tersebut. Suara keluar dari mulutnya. Melihat itu Xiaoyan segera bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil lalu berkata, aku baik-baik saja. Kekuatan orang tua ini sangat hebat. Dokinya mengandung rasa dingin. Dengan kekuatanmu saat ini, kemungkinan kamu akan terluka serius jika kamu terkena serangan barusan, ucap dari dokter peri kecil. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Tidak lupa gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah memberikan donasi pada link Saweria di bawah kolom deskripsi, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Oke, untuk malam itu pasti akan session berikutnya, tapi kita merencanakan channel istri gua nih, channel istri gua itu akan kita buat untuk alur cerita BTTH. Cuman kita butuh maintenance. Gimana mau maintenance selama ini kalau guanya terus-terusan ngedubbing memenuhi kebutuhan kalian gitu kan. Jadi maintenance-nya selalu tertunda gitu. Mungkin besok atau ya besok, biasanya hari Minggu itu kan penulis skrip akan libur. Nah mungkin besok akan sedikit ngupload tapi untuk maintenance-nya. Jadi kita bagi dua nih. Alur session 7 mungkin akan tetap di channel ini, dan alur session 10-nya akan di channel istri gua sekaligus pendampingannya. Oke? Nantikan konten gua berikutnya dan assalamualaikum. Dadah.